Apa kabar para pemirsa? Saya Don Damsir. Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. 2 Desember, Taiwan kembali bertambah 6 kasus COVID-19 impor. 5 diantaranya memiliki hasil tes uji PCR negatif, namun saat diperiksa kembali dinyatakan positif. Pihak CC mengumumkan akan tetap memberlakukan karantina 14 hari. Dan bagi para penumpang yang masuk ke Taiwan dengan surat hasil tes yang direkayasa atau palsu, akan langsung dijatuhi hukuman denda sebesar $150.000 Taiwan. 2 Desember ada 6 kasus baru impor yang masuk ke Taiwan. 2 diantaranya adalah PMI wanita. Saat naik pesawat masih membawa surat hasil tes uji PCR negatif yang berada dalam masa kedaluarsa 72 jam. Saat masuk tidak bergejala, namun usai menjalani tes uji, hasil akhirnya adalah positif. Selain itu, ada juga satu PMI pria yang juga memiliki hasil tes uji PCR negatif. Namun setelah dialokasikan juga memiliki kondisi positif serupa. 单靠登机前的筛检阴性，我们并不能保证它后面一定不会有变成阳性的状态，所以入境以后还是需要居家检疫。 Sebelum naik pesawat menuju Taiwan, semua penumpang diwajibkan memiliki surat bukti hasil tes uji PCR, kecuali ada alasan khusus atau urgensi. Karena kondisi pandemi global semakin memanas, pihak JCC menyebutkan jika penumpang saat mengisi formulir di situs menyatakan memiliki hasil laporan, namun kenyataannya tidak, akan dikenakan denda sanksi maksimal $30.000 Taiwan. Mengelak atau tidak mengikuti tes akan didenda $50.000 hingga $100.000 Taiwan. Jika hasil uji direkayasa atau palsu, akan didenda $150.000 Taiwan. Setelah tiba di Taiwan, PMA hendaklah memastikan apakah perusahaan ditempati sama dengan yang tertera dalam surat kontrak kerja. Belum lama ini, sebuah PT bidang logam di New Taipei usai mendapatkan izin merekrut PMA, malah mengutus PMA-nya bekerja di 3 perusahaan yang berbeda, sehingga menjadi korban pengutusan pekerja gelap. PT yang bersangkutan juga diganjar hukuman berat. Petugas menghitung setiap lembar kartu ARC, sementara PMA yang berada di samping masih tidak mengetahui jika dirinya telah melakukan pelanggaran. Depnaker New Taipei belum lama ini menemukan sebuah PT manufaktur logam setelah mendapatkan izin merekrut pekerja asing, mengutus 58 PMA-nya untuk bekerja di luar kontrak, bagaikan sebuah perusahaan alidaya atau outsourcing untuk PMA. PT tersebut mengelak dengan alasan tengah berburu tugas atau alasan untuk reparasi lainnya. Namun usai diperiksa oleh Depnaker New Taipei, diketahui jika PMA setelah tiba di Taiwan baru diutus ke perusahaan lainnya. Keempat perusahaan tersebut diganjar sanksi denda sejumlah $2,91 juta Taiwan. Pihak Depnaker menyebutkan ada sebagian majikan demi mengirit biaya SDM juga mungkin merekrut PMA melalui jalur tidak resmi. Untuk itu, para PMA diingatkan setelah tiba di Taiwan dapat mencocokkan nama perusahaan yang ada dengan yang tertera dalam surat kontrak kerja agar tidak menjadi pekerja alidaya gelap yang merugikan diri sendiri. Seiring dengan pandemi COVID-19 yang kembali mengganas di dunia, banyak warga asing asal Indonesia, khususnya yang bekerja atau imigran di Taiwan, tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri atau pulang ke kampung halaman. Guna memberikan kesempatan bagi mereka dapat melepas lelah, di tengah kesibukan, pemerintah Taiwan juga secara aktif mengusung program wisata ramah Muslim di berbagai kawasan di Taiwan. Selain Taman Nasional Siraya menawarkan keindahan panorama setempat, umat Muslim juga tidak perlu khawatir dengan sholat 5 waktu lagi, karena juga telah tersedia musola yang menjadi nilai plus bagi kawasan tersebut. Jumlah pekerja migran Indonesia dan imigran Indonesia yang menikah dengan warga Taiwan kini mencapai lebih dari 300 ribuan orang. Banyak PMI di Taiwan kerap menghabiskan waktu liburnya di sekitar stasiun kereta api. Selain stasiun kereta api, pemerintah Taiwan kini juga telah gigih membangun lingkungan wisata yang ramah Muslim di berbagai lokasi wisata di Taiwan sebagai pilihan alternatif wisata bagi para PMI. Untuk umat Muslim, selain makanan yang halal, juga disediakan peralatan masak yang khusus. Selain itu juga toilet yang sudah disempurnakan. 饭店呢，在针对穆斯林的公厕以及一些食物的方面，我们都是有使用经过认证的部分。那也有针对穆斯林他们所需求的一些东西，我们来做一些相关的配合。 Dengan adanya berbagai perbaikan sejenis, diharapkan para umat Muslim asing, khususnya yang berasal dari Indonesia di Taiwan, selain dapat berwisata dan menikmati keindahan Taiwan, juga dapat berjalan-jalan dengan hati yang tenang dan nyaman, seiring dengan semakin ramahnya lingkungan wisata yang ditawarkan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Kucing di Indonesia. Kita suah lagi di pekan depan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.